Baris dulu. Dua baris, dua bersat. Siap gerak. Yang depan gerak. Tegak gerak. Barisannya ya. Pagi Bu. Pagi. Pagi Bu. Pagi. Pagi Bu. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat? Sehat. Ya, semuanya sehat ya. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Seperti biasa, sebelum belajar, Ibu mau mengecek kebersihan kalian, kerapian kalian. Nah, coba anak-anak semuanya, silahkan semuanya berdiri. Oke, Ibu lihat, semuanya udah pakai dasi ya? Iya, pakai dasi. Udah mandi semuanya tadi pagi? Coba lihat di bawah mejanya ada sampah tidak? Nah, berarti tadi pagi sudah menjalankan tugasnya. Silakan duduk. Oke, kita mau mulai pembelajaran kita. Sebelum mulai pembelajaran, tadi pagi Ibu lihat yang datang lebih awal Dini ya. Ini datang lebih awal. Coba Dini pimpin teman-temannya untuk berdoa. Nggak perlu maju di situ aja. Sikap berdoa seperti apa? Nah, sesuai dengan agamanya. Jangan ada yang berdoa itu mengintip temannya atau colek-colek temannya, siap? Oke, silakan Dini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan berkasilah kami belajar, semoga kami berkati kami yang sedang belajar dan berkati guru-guru kami sedang mengajar kami. Kiranya kau lindungi kami dan nama Yesus sendiri. Amin. Amin. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Andre, Ada Bu. Elvan, Ada Bu. Feby, Ada Bu. Tiffany, Dini, Ada Bu. Selvi, Ada Bu. Nita. Ada Bu. Semuanya hadir ya? Udah satu orang yang hadir ya? Siapa yang hadir ini? Marsha ya? Iya. Kemana dia? Ada yang tahu? Ke Pino ya. Ya, hari ini ada satu teman kalian yang tidak hadir, jadi tidak apa-apa. Itu tidak menutup kemungkinan kita untuk belajar. Nah, anak-anak semuanya, sebelum masuk pada materi atau pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, coba semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Itu akan diiringi dengan musik dan Ibu sebagai dirijennya. Nanti kalian lihat tangan Ibu nyanyinya dengan suara yang lantang ya. Siap Andre? Oke, kalau sudah siap Ibu akan putar musiknya. Siap. Sabang sampai Merauke, bergaya pula-pula, sanggup menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk semuanya. Nah, dari lagu Sabang sampai Merauke tadi itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Indonesia sebagai negara maritim.
Nah, hari ini kita akan belajar menyambung materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, Ibu mau bertanya, minggu lalu Ibu sudah meminta kalian untuk membaca bukunya di rumah. Masih ingat nggak kalian tentang materinya? Dan yang Ibu mau tanyakan, dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, apa sih yang berjajar-jajar? Pulau-pulau. Dini, Pulau-pulau. Selfie, Feby, Pulau-pulau. Tiffany, Pulau-pulau. Nita, Pulau-pulau. Evan? Pulau-pulau. Iya, semuanya tahu ya jawabannya benar sekali. Dan yang selanjutnya, masih ingatkah kalian dengan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dari peta yang pernah kita lihat bersama minggu lalu? Coba sebutkan 5 pulau besar yang ada di tanah air kita. Pulau Sulawesi Tenggara. Pulau Jawa Barat. Pulau Ini. Sumatera. Nita, Elpan, Sumatera Barat. Andre, Kalimantan. Pulau Kalimantan. ini iya, semuanya jawabannya benar ya. Benar sekali jawabannya. Nah, Ibu akan menyampaikan informasi materi pembelajaran kita hari ini. Pada kita masih masuk di tema 1 ya. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Nah, mupelnya yang pertama menentukan ide pokok bacaan, dan yang kedua karakteristik geografis Indonesia sebagai negara agraris. Oke, untuk selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran itu adalah materi yang akan kalian capai. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dapat menjelaskan pengertian ide pokok, dapat menentukan pokok-pokok pikiran, teks bacaan masing-masing paragraf, dapat menjelaskan pengertian ide pokok sebagai negara agraris, dapat menguraikan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan bangsa dalam bidang ekonomi masyarakat sebagai negara agraris. Nah, semua, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, coba Irfan bacakan yang pertama. Berdiskusi kelompok. Andre yang kedua. Mengajar LKPD. Tiffany yang ketiga. Permainan puzzle peta Indonesia. Nita yang keempat. Menonton video. Feby yang kelima. Mengerjakan soal evaluasi. Oke, 5 kegiatan ini akan kita lakukan nanti pas saat proses pembelajaran berlangsung. Ya, masuk ke pretest. Pretest ini Ibu akan mengecek kemampuan kalian. Oke, yang pertama. Apa pengertian negara agraris? Selfie. Feby, Nelayan. Tiffany, Banyak orang bekerja. Nita, Banyak orang mencari ikan. Elpan, Banyak orang mencari ikan. Banyak Andre? mencari ikan. Banyak orang mencari ikan. Oke, semuanya bisa menjawabnya, tapi nanti Ibu akan menjelaskan pengertiannya ya. Yang kedua, potensi perekonomian apa saja yang terdapat di bidang pertanian yang ada di sekitar kita? Tiffany, Menanam padi. Nita, Menanam tiram. Erpan, Pohon-pohonan. Andre, Sawah. Dini, Menanam apa nih? menanam cabai. Iya, Feby, Selfie. Buahan. Ibu akan menyampaikan kontrak pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jika ke WC harus meminta izin. Yang kedua, baca Tiffany. Saat belajar berlangsung
dilarang berjalan jika ada hal penting meminta izin terlebih dahulu. Yang ketiga, bacakan, Pebi. Jangan berteriak di dalam kelas saat berdiskusi. Volume suara harus dikecilkan. Oke, yang keempat, Elpan. Jika bertanya, peserta didik mengangkat tangan terlebih dahulu. Iya, ini adalah kontrak pembelajaran yang harus kita taati saat kita belajar nanti ya. Semuanya siap? Mau mengikuti kontrak pembelajaran? Ya, kalau mau, sekarang siap semuanya. Kita mau bernyanyi. Kalian pernah menonton film Laskar Pelangi? Pernah. Iya, di situ menceritakan tentang anak-anak perdesaan yang semangat sekali untuk datang ke sekolah. Dan seorang artis terkenal bernama Niji menciptakan sebuah lagu. Ya, Ibu pernah mengajarkan kalian lagunya. Semuanya masih ingat? Masih. Lagu Laskar Pelangi? Masih. Oke, dengan gerakan kita menyanyikan lagu ini, nanti Ibu akan bimbing kita dari menggunakan alat musik gitar ya. Oke, Tiffany coba maju ke depan, pimpin teman-temannya gerakannya ya, sambil bernyanyi ya. Semuanya berdiri. Oke. Bisa gerakannya ya? Oke, Tiffany sebelah sana. Nah. Lagunya ini, silakan duduk. Lagunya ini sangat keren. Ibu sering lihat kalian kalau udah dalam kelas tuh keceplosan nyanyi lagunya ya. Siapa di sini yang suka sama lagunya? Iya, lagunya ini menceritakan tentang cinta ya, tentang cinta kita terhadap dunia ini. Acting. Oke, semuanya. Ibu akan menyampaikan permasalahan yang pertama yang akan kalian selesaikan bersama dengan kelompok kalian. Yang pertama, apa dampak positif dari kegiatan perkembangan ekonomi di atas? Apa dampak negatif dari kegiatan perkembangan ekonomi yang ada di wilayah kalian, sekitar kalian? Masalah yang kedua yang akan kalian selesaikan adalah yang pertama, apa akibat yang terjadi terhadap kesuburan tanah jika kita membuang sampah sembarangan? Masalah yang kedua, apakah ada perbedaan dari petani masa lalu dan petani masa kini? Oke. Ini adalah masalah yang akan kalian selesaikan nanti ya. Baiklah anak-anak semuanya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok karena di sini ada 7 orang ya. Ada 7. Jadi satu kelompoknya ada yang 4 dan satu kelompoknya ada yang 3. Nah, kelompok pertama. Kelompok 1. Kelompok 1 Elpan. 2-nya Dini. 3-nya Nita. 4-nya Selfie. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 yang pertama Andre. Yang kedua Tiffany. Yang ketiga siapa satu orang belum? Feby ya. Jadi kelompok 2 ada 3 orang. Oke, nanti kalian akan bergabung dengan kelompoknya. Nah, sekarang nanti setelah kalian bergabung dengan kelompok kalian akan membuat mind map, akan menyelesaikan permasalahan tadi yang ada 2 masalah tadi,
akan membuat peta pikiran untuk mencari ide pokok. Oke, semuanya perhatikan materi yang akan kita bahas hari ini, mencari ide pokok. Coba Tiffany bacakan pengertian ide pokok. Cermati kalimat awal sampai judul. Pakai ini ya kita ya. Dulu Yang membaca judul tuh. pengertian. Lihat ke depannya. Ide pokok. Kelihatan semua kan? Oke, perhatikan ke depan ya, karena yang fokus kita nggak mampu. Ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang tegas dan tidak berbelit-belit. Cara menentukan ide pokok yang pertama, membaca judul dan keseluruhan bacaan setiap paragraf secara cepat dan teliti. Yang kedua, cermati kalimat awal sampai akhirnya. Oke, coba perhatikan paragraf berikut ini. Coba Tiffany bacakan paragrafnya. Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Pohon manfaat sebagai sumber makanan, obat, maupun bahan industri. Salah satu peranan pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah pohon merupakan penghasil udara segar yang ada di dunia. Oke, ini adalah satu paragraf. Nah, dari paragraf ini siapa yang bisa menentukan ide pokoknya? Coba Crystal Baby, apa ide pokok dari paragraf di atas? Manfaat pohon bagi tumbuhan manusia. Iya, Selfie? Apa paragraf yang ada di sini? Paragrafnya, ide pokoknya? Dibaca, Selfie? Selfie? Makanya tadi dilihat gurunya ke depan. Jangan sibuk sendiri, Selfie. Oke, Baby. Baby. Iya. Baby ya. Udah tadi ya. Salah, Ibu bisa. Itu, Tiffany. Apa? Manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Iya, benar sekali. Ide pokoknya itu berada di awal paragraf. Nah, oke, udah bisa menentukan ide pokok? Oke, sekarang kita akan membaca teks yang ada di buku. Oke, semuanya. Sebelum kita menonton video, Ibu mau mengajak kalian melakukan permainan. Permainannya Ibu akan membagikan kartu puzzle. Nanti kalian susunnya masing-masing. Puzzle-nya akan membentuk sebuah gambar. Nah, gambarnya apa nanti kalian akan lihat. Oke, gambarnya itu akan kalian lihat di kartunya ya. Nanti siapa yang berhasil akan mendapatkan hadiah dari Ibu Guru. Mau dapat hadiah? Mau. Oke, sekarang Ibu bagikan ya. Silakan disusun. Siapa yang berhasil menyusunnya? Oke. Oke, silakan disusun di mejanya masing-masing. Sudah, Bu. Sudah selesai? Bu. Sekarang Ibu akan cek ya siapa yang berhasil. Yang berhasil akan dapat coklat dari Ibu Guru, stik coklat. Punya Tiffany salah. Punya Nita ternyata betul ya. Nita yang dapat ya. Ibu lihat lagi. Andre salah. Kesini semua. Ini ya, disusun ya. Enggak ada, Bu.
Chọn tên ạ. Các bạn. Dulu jangan digabung ini kan. Oh iya. Bu sayang tahu main dulu. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, sebelumnya kalian akan diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini ya. Kelompok 1 tadi Elpan, Dini, Nita, dan Selfie. Bawa kursinya. Kursinya dibawa. Kelompok 3 di sini bawa kursinya. Kamu jangan bawa kursi itu, ambil kursi di belakang. Oke. Sudah bergabung dengan kelompoknya ya. Semuanya. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan buka halaman yang pertama. Halaman yang pertama. Di situ silakan kalian isi nama kelompoknya. Setelah isi nama kelompoknya, nanti kalian akan mengerjakan permasalahan yang pertama ya. Oke. Silakan tulis nama-nama kelompoknya di situ. Kenapa? Tiffany? Nama kelompok bisa ketua atau itu? Enggak perlu pakai segala ketua, langsung nama kelompoknya. Nomor 1 Tiffany, nomor 2 itu ya. Oke, silakan diisi. Kalau sudah, kerjakan masalah pertama dari LKPD tersebut. Oke, semuanya sudah selesai? Kamu kan sibuk sendiri. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah semuanya LKPD 1-nya disimpan, buka halaman 3. Di situ ada cerita tentang potensi Indonesia sebagai negara agraris. Silahkan dibaca dan kalian tentukan ide pokoknya per paragraf. Silahkan diskusikan bersama teman kelompoknya. Bu, saya mau tanya ada nggak ya tentang isinya? Bentar. Ya. Saya cuma isinya bang. Oke, ini dibaca dulu. Setelah itu baru kamu isi. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo. Ada jelas? Silakan diisi bersama kelompoknya.
Dan ini paragraf berapa? Kelompoknya Elpan? Paragraf 1. Kelompoknya ya, paragraf berapa? 1. Masih 1. Silakan ditulis. Ya. Gimana? Bisa ya? Ada yang perlu bantuan? Bisa semua. Bu, Ya? depan hilang. Pulpen hilang. Gimana tersimpannya ini bukan kak? Hilang lagi punya Tiffany. Tadi hilang juga. Oke semuanya, kita lanjutkan dengan menonton video ya. Nah, menonton video mengapa Indonesia disebut negara agraris. Dari video ini kalian akan menemukan jawabannya. Oke semuanya silahkan perhatikan ke depan. Perhatikan dulu ya. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan di hati. Waktu harus pergi, waktu harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini. Dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengelakkan ingat palasmu. Oke, semuanya sudah melihat videonya? Iya, semuanya sudah memperhatikan videonya ya. Gimana menurut kalian videonya? Apakah bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan ibu sebelumnya? Bisa ya. Tadi di video tersebut apa saja yang kalian lihat? Padi-padi, Irfan? Ada apa aja tadi? Sawah. Iya, benar sekali jawabannya. Nah, menurut pendapat kalian, dari video yang sudah ditonton, apa yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara agraris? Karena apa, Yaya? Dari video tadi, apalagi Dini? Selfie? Nita? Elpan? Sawah. Dini? Andre? Padi. Iya, semua jawabannya benar.
Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Di sini siapa yang orang tuanya bekerja sebagai petani? Ya, rata-rata semuanya ya. Ibu mau tanya Andre, petani apa Andre? Petani padi. Tiffany? Padi dan sawit. Padi dan sawit. Padi. Selvi? Sayuran. Dini? Nita? Apa? Iya, semuanya. Orang tua kalian di sini rata-rata semuanya bertani. Ada yang bertani cabai, ada yang padi, ada yang terong, ada yang sawit, ya kan? Nah, ada yang karet kan? Nah, ada yang karet juga. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan masuk kepada karakteristik geografis Indonesia sebagai negara agraris. Apa yang dimaksud dengan karakteristik? Coba Tiffany. Nggak tahu. Andre? Selfie? Oke, karakteristik itu seperti ciri-ciri ya, ciri-ciri yang ada di sekitar kita. Ciri-ciri geografis Indonesia sebagai negara agraris. Negara agraris itu adalah negara yang mayoritasnya penduduknya bekerja sebagai seorang petani. Nah, apa saja karakteristik Indonesia sebagai negara agraris? Coba lihat gambar ini. Yang pertama adalah lahan yang luas dan subur. Yang kedua, bacakan Tiffany. Persediaan air bersih yang banyak. Yang ketiga, mayoritas penduduknya adalah petani. Nah, kalau untuk bertani itu kita harus memiliki lahan yang luas, harus memiliki air. Kalau tanahnya kering, bisa nggak kira-kira padinya tumbuh? Ya. Bisa nggak kira-kira sayur terong milik Nita tumbuh? Nggak bisa ya, harus ada air. Sumber air tanahnya juga harus subur. Nah, selanjutnya dampak perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai negara agraris. Apa saja dampaknya? Yang pertama, coba lihat gambar yang pertama. Panen padi. Mengolah padi. Mengolah padi. Selfie? Dini? Nita? Evan? Iya, semua jawabannya bagus-bagus ya. Nah, yang pertama dampaknya adalah tersedianya lapangan pekerjaan di bidang perkebunan dan pertanian. Dan yang kedua, coba perhatikan gambar apakah itu? Ibu mau tanya Andre. Orang sedang memain laptop. Tiffany, Orang sedang memain laptop. Dini, Pebi, Orang sedang memain laptop. Selfie, Dini, Nita, Evan? Sedang bermain laptop. Iya, semua jawabannya bagus-bagus semuanya. Di sini ada gambar bapak-bapak yang sedang bermain laptop di tengah-tengah sawah. Nah, ini adalah dampak yang kedua, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berada di garis kemiskinan. Nah, gambar yang ketiga, Ibu mau tanya lagi. Elpan, Padi. Nita, Padi. Pebi, Dini, Selfie, Pebi, Tiffany, Padi. Andre. Padi. Iya, ini ada gambar tumpukan padi. Nah, dari banyaknya tumpukan padi ini, kalian dampak yang ketiga adalah terhindar dari krisis bahan pangan. Nah, yang selanjutnya, Ibu akan, tadi Ibu sudah membagikan LKPD 1. Sekarang kalian buka LKPD-nya. Buka halaman 4. Ya, halaman 4. Ibu akan meminta kalian mengerjakan permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua itu tentang apa? Tentang mencari potensi-potensi atau karakteristik Indonesia di masa lalu, petani masa lalu dan masa sekarang. Silakan diisi namanya dulu. Oke, silakan dikerjakan LKPD 2-nya. Ya, tulis namanya.
Kalau sudah menulis nama, kerjakan yang permasalahannya ya. Ada tabel di situ, silahkan dikerjakan. Nanti pas presentasi kayak kemarin tuh Pan, kalau teman-teman perkenalkan Pan, bisa satu perkenalan ya kayak kemarin. Oke, silakan didiskusikan. Udah, silakan dikerjakan. Tulis ya. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Isi aja. Tulis tak? Tulis ini aja. Gunakan di sini. Dibaca langkah-langkah menentukan LKPD-nya ya. Setelah kalian menyelesaikan LKPD pemecahan masalah, nanti di situ akan ada LKPD membuat min map. Oke. Cak. Andre, diskusikan Andre. Gimana? Ada yang nggak bisa? Ada yang kesulitan? Kelompok 1? Bisa ya? Oke, sudah. Sudah selesai semua? Belum. Kelompok 1 sudah selesai. Sedikit lagi ya. Ya, tulis ya. Besar-besar apa suaranya? Kayak apa aja? Lagi gosipin ibu kayaknya. Kalau kecil-kecil suaranya boleh agak dibesarkan suaranya sama teman-temannya, diskusikan. Nomor 2 apa? Sama-sama lah selfie. 6D kah selfie tadi itu? Enggak. Hari ini enggak mandi. Besok tunggu libur. Ya silakan. Pak kelompok 1 udah, kelompok 2 ternyata udah ya. Udah. Satu lagi. Kelompok 1 gimana? Jangan mau kalah dari kelompok 2 ya. Kalian 4 orang masa jawabannya enggak ada. Ayo Pan. Terong. Sayur terong. Pandre. Mau itu lah. Kelompok 2 udah, kita tunggu kelompok 1 ya. Kenapa selfie? Masih 1, masih kotak yang kedua.
Oke, sudah? Selanjutnya ibu akan membagikan kertas. Selanjutnya kalian akan membuat mind map. Yang pertama, langkah membuat mind map itu menyiapkan media kertas. Nah, ibu akan siapkan, bagikan kertas. Menentukan topik utama. Topiknya ada di LKPD. Coba buka halaman. Ya, halaman 6. Halaman 6. Ya, halaman 6. Coba buka halaman 6. Bu, ini dirobek kan, Bu? Belum, ya. Oke, itu nanti digunting gambarnya. Nanti kalian akan membuat cabang-cabangnya. Nah, ini guntingnya. Silahkan digunting gambarnya. Nanti kalian buat cabang-cabangnya. Buat semenarik mungkin ya. Nah, mind map-nya nanti seperti ini. Coba lihat. Tengahnya nanti ada topiknya. Terus kalian buat cabang-cabangnya. Bisa ya? Oke, silahkan dikerjakan. Nih, begini. Buat awan dulu, ada yang buat awan, ada yang gunting. Nita aja bagus tuh buat awan, nah, boleh. Isinya, ya, cantik-cantik. Pensil warna ada ya? Ada yang mewarnai, nanti ada yang menempel. Mewarnai. Ya. Nah, ini nanti dibuat ini ya. Tulis ini ya, ini. Ada yang buat awan. Ya, itu ya buat awan biar Andre yang gunting. Kamu kan tulisannya bagus. Nah, buat awan tengahnya nanti Andre gunting. Lemnya udah disiapkan. Bukan di situ, salah. Ini kayak gini ya. Nih nanti kamu tulis ini, kita lihat. Nah, tulis. Nanti punya. Dibuat awan dulu, nanti nulisnya. Nah, agak besar awannya, nanti nggak cukup tulisannya. Nah, nanti nggak usah udah peta, nanti kan tinggal tempel kan. Nah, kalian duluan nulis tengahnya, nanti diwarnai. Nanti saya ini, Bu. Ini, Bu. Ya, tulislah. Iya, betul. Iya, buat dulu namanya, topiknya. Kan ada sih topiknya tadi mana. Nih, tulisannya di tengahnya tulislah. Oke, ada yang gunting, ada yang itu ya. Iya, cabut ya. Bu, ya. I. Nih kalau udah boleh ada lemnya. Dah. Tinggal diwarnai, kalian udah kasih hiasan. Nggak boleh Nita duluan tempel di kasih lemnya. Nanti ditempel di yang pertama. Pakai itu aja mana ya? Ibu ambil itu dulu ya. Nih. Jangan dicium lah, itu lemnya bau. Kenapa dicium? Ada yang mewarnai nanti ya. Kasih gambar kupu-kupu. Enggak, di situ lah. Ada gambar kupu-kupu nanti. 5 butik pas ya. Nah, gitu begini dia. Dah. Dah, jangan banyak-banyak lemnya. Tidak, di sini boleh kasih hiasan. Boleh? Hiasan bunga kah, buku kah? Tak apa-apa. Nanti depan. Nah, bukan? Bukan lah. Ini sopun.
Oke. Ya. Diwarnai ya, dikasih warna ya. Terserah hiasannya. Di tengah ini dikasih hiasan. Lemnya di sini. Iya. Nanti ditempel di sini ya. Nah, kelompok 1 cantik tuh. Gimana? Bisa ya? Ada yang perlu bantuan? Bisa semua. Bu, Ya? titipan hilang. Pulpen hilang. Gimana tadi simpannya ini bukan kak? Hilang lagi punya Tiffany. Tadi hilang juga. Sudah, habis ini presentasi nanti ya. Nah, Kak. Saya jadi. Udah jadi Mbak. Oke, udah selesai. Oke, udah selesai. Siap ya kelompok-kelompoknya ya. Oke, semuanya sudah selesai? Kalau sudah selesai, siap-siap. Nanti siapa yang mau duluan maju? Kelompok siapa? Oke, kelompok 2 duluan. Nanti siapa yang mau presentasi? Oke, ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
Terus. Hmm? Besar suaranya ya. Ya dah. Oke, silakan kelompok 1 maju. Bawa pekerjaannya. Ya. Udah kering kak? Bu. Ibu izin minum sampah. Ya, buang di tong sampah ya. Oke, silakan. Siapa ketua kelompoknya? Mau bicara? Oke, ini yang pegang ya. Nanti Feby yang pegang. Feby di tengah-tengah. Oke, Andre sini. Nanti perkenalkan diri ya. Suaranya agak dibesarkan. Halo teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Kelompok 2. kelompok 2. Perkenalkan nama saya Tiffany Kiswa. Perkenalkan nama saya Feby. Perkenalkan nama saya Andreas. Kami akan menjelaskan meme up yang kami buat. Ciri-ciri agraris Indonesia sebagai negara agraris. Tanah 1, tanah subur. 2, air banyak. Oke, nih coba jelaskan gambar yang pertama. Yang Ya. pertama sawah. Yang kedua ada Andre, boleh jelaskan Andre? Gambarnya Andre, yang kedua Andre. yang Bisa Andre, itu aja. sawah. Sebutkan semua Andre, gambarnya Andre. Kan sawah itu jagung, nanam jagung. Yang ketiga padi. Keempat air terjun. Yang kelima padi. Oke, silahkan duduk. Kelompok 1 berhasil membuat meme map. Lanjut kelompok 2. Silakan. Silakan ya. Siapa yang akan menjelaskan? Ya, ini ya, yang laki-laki ya ini. Oke. Kelompok 2. Halo teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Elvan. Nama saya Dini. Nama saya Nita. Nama saya Selvi. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang karakter Indonesia sebagai negara agraris. 1, air yang melimpah. 2, tanah subur. Iya. Coba jelaskan Nita gambar yang pertama. Sebutkan. Lihat kelompok 1. Tadi Ya. sawah, Ya. air terjun, jagung. Ya. Kalau duduk tangan, kalian yang duduk tangannya. Oke, kelompok 2 berhasil membuat meme map dan meme map juga bagus ya. Banyak hiasannya, cantik sekali. Ibu akan berikan hadiah dengan bertepuk tangan. Oke, silakan kelompok 2 duduk. Nah, dengan berakhir, dengan selesainya kalian presentasi, sudah menyelesaikan tugas menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Ada 2 masalah tadi sudah kalian selesaikan satu persatu. Dan selanjutnya Ibu akan meluruskan dari tugas yang telah kalian kerjakan. Tadi masalah yang pertama, kalian sudah menyelesaikan tentang dampak kita merawat lingkungan. Nah, dampak kita merawat lingkungan, kita dapat bertani. Dampak dari kita merawat lingkungan, lingkungan kita menjadi lebih bersih. Nah, otomatis kalau kita menjaga lingkungan kita dengan baik, suasananya lebih nyaman ya. Nah, oke. Sekarang Ibu akan memberikan apresiasi kepada kalian. Ibu akan memberikan mari kita rayakan semuanya ini dengan bertepuk tangan. Nah, hari ini Ibu akan memberikan
mau tanya. Ibu mau tanya. Anak-anak, apa yang telah kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Elpan? Pertanian. Nita? Gini? Membuat sesuatu. Selfie? Membuat sesuatu. Baby? Tentang negara agraris. Andre? Iya. Bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran berlangsung? Senang ya, semuanya merasa bahagia. Dari kegiatan hari ini, bagaimana bagian pelajaran apa yang paling kalian senangi? Semuanya. Bernyanyi. Ya, bernyanyi tadi ya. Apalagi? Kalau Tiffany semuanya, Andre? Semuanya. Kalau Pebi? Semuanya. Selfie? Semuanya. Semuanya. Terus ada nggak bagian dari belajar kegiatan kita hari ini yang tidak kalian sukai? Enggak Evan? ada. Nggak ada. Andre? Enggak ada. Dini? Enggak ada. Nita? Nggak ada. Nggak ada. Berarti semuanya senang ya hari ini belajarnya ya. Tidak ada yang tidak kalian sukai. Nah, kita akan membuat rangkuman untuk pembelajaran kita hari ini. Silahkan siapkan buku catatannya. Kalian tulis rangkumannya. Itu. Oke, rangkuman kegiatan pembelajaran kita atau kesimpulan. Anjing. Bu, ya? Saya nggak mau berjalan, Bu. Nggak mau jalan ya, nih pinjam pulpen ibu nih. Andre, pinjam punya ibu. Silahkan tulis di buku catatannya. Oke, pertama tadi kita sudah belajar tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan ya. Terus kedua, kita sudah belajar tentang Indonesia sebagai negara agraris. Ini ekor. Oke, silakan ditulis ya. Nah, sudah selesai ya. Oke, semuanya udah selesai. Jadi rangkuman atau kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mencari ide pokok pikiran adalah gagasan yang tegas dan tidak berbelit. Yang kedua, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Oke, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan ditulis namanya ya. Oh iya, duduk kembali seperti semula. Coba. Ini terakhir.
yang tegas dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Nah, hari ini Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan. Ini kerjakannya masing-masing ya, jangan mencontek punya teman. Oke, silahkan dikerjakan. Tulis dulu namanya. Tulis namanya. Oke, silahkan tulis namanya. Jangan lupa ya. Dibaca soalnya dengan benar. Oke, silakan. Waktunya mengerjakan. Dari masuk aku Bu. Ya. Gerakan ini apa ketawa Didik? Bu, saya lagi nomor Masuk kan? Pak. Oh. Bentuk. Sudah? Oke, silakan dibuka. Nanti Ibu lihat nih nilainya bagus atau enggak. Oke? Semuanya sudah selesai? Oke, Ibu akan langsung nilai ya. Tiffany, ambil ke depan lah, masa Ibu antar situ. Nita, Nita, depan dulu. Baby, Andre, nih lihat nilainya nih. Evan, beberapa Evan? Dini, 100 kah? 100. Udah pintar semuanya. Selfie. Ini ya 100. Oke, semuanya sudah melihat hasilnya? Ya, semuanya hasilnya bagus-bagus ya. Nilainya juga bagus-bagus. Anak-anak semuanya dengan berakhirnya pembelajaran. Oke, nilainya juga baik-baik, bagus-bagus semuanya. Ada di sini yang nilainya di bawah 70? Tidak ada ya, semuanya berhasil dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak semuanya, karena semuanya sudah mendapatkan nilai, nah sekarang kita akan pulang ke rumah masing-masing. Jam mau pulang. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin. Andre.
Oke. Oke, silahkan disiapkan. Siap berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Kok kaku? Silahkan duduk. Silahkan dikemaskan bukunya. Barisan yang rapi, yang duluan pulang. Udah. Silakan. Duduk semuanya. Barisan yang paling rapi yang itu ya, yang duluan pulang ya. Oke, barisannya sebelah kanan ibu. Ya, ya, Ibu, lagi minum yang ya, lanjut.